Nah, terakhir, oh ya hari ini kita nggak tutorial dulu karena bahan tutorialnya juga belum ada. Saya cek kemarin sore di MS Team belum ada, nggak tahu kalau sekarang. Sebenarnya bahan tutorial itu untuk bahan minggu depan. Tapi kelas kita ini kelas eh, super heterogen nih. Kita udah membahas sekarang bahan minggu depan ya. Kita udah kelebihan ada speednya mungkin 3 jam dari silabus. Nggak apa-apa, biar cepet aja. Yang penting kalian bisa ngikuti. Kalau memang terlalu cepat, tolong saya dikasih tahu. Dilambatin juga bisa. Nah, jadi hari ini jamnya dipakai untuk kuliah. Saya review dulu sedikit persamaan bidang di ruang. Ya bidang pasti di ruang lah, masa persamaan bidang di bidang. Coba, persamaan bidang di ruang itu, kalau mau bikin persamaan bidang di ruang, syaratnya, ya ini potongan bidang itu ukurannya tak hingga, ini potongannya aja. Syarat membentuk persamaan bidang itu kita harus mengetahui titik yang dilalui bidang, titik tertentu, sebut X0, Y0, Z0, harus juga mempunyai vektor normal bidang, vektor normal. Kalau belum ada ya titik dan vektor normalnya harus dicari dulu ya. Vektor pakai kurung siku, gitu. Kurung lancip. Maka untuk membentuk persamaan bidang tinggal ambil titik sebarang set gitu. Titik Q, bukan set, titik Q. Koordinatnya karena titik sembarang, jangan ambil angka tertentu ya. Q pada bidang, prinsipnya ambil titik Q pada bidang, bentuk vektor PQ atau QP juga boleh. Nah, tinggal kita kalikan aja PQ dikalikan normal, harus 0. Ya. Kenapa harus 0? Karena normal itu tegak lurus bidang, berarti normal itu si N itu tegak lurus setiap segmen garis di bidang. Ini segmen PQ. Kita perlakukan sebagai vektor. Nah, tinggal hitung. Ini PQ dari Q kurangi P, X min X0, Y min Y0, Z min Z0, dikali ABC, itu sama dengan 0. 0 sendiri persamaannya. Tambah BY min Y0, tambah C, Z min Z0, sama dengan 0. Selesai. Begitu ya. Ini persamaan bidangnya. Nah, itu terakhir kemarin sampai situ. Sekarang saya akan bahas soal-soalnya. Coba kita lihat dulu soal ke-1. Saya tulis aja ya. Atau dibuka aja lah sekali-kali. Udah sering nulis, ini gampang soalnya. Ini yang nomor 1, hanya mengulangi apa yang barusan saya jelaskan. Misalkan P ini titik, ini ya Pak, P titik 1, 2, 3, Q juga titik. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus vektor PQ. Vektor PQ-nya N. Kuning. Itu sebagai vektor normalnya. Oke, udah tahu titiknya P, vektor normalnya udah tahu, PQ bisa dihitung dari sini. Dengan demikian, saya ambil titik sebarang di bidang, jangan Q lagi karena Q udah dipakai. Ini normal, ingat PQ ini tegak lurus bidang. Nah, ambil titik sembarang di bidang, titik R gitu. Tinggal PR kali PQ harus 0. PR-nya ini, R kurangi P. Nah, udah. Intinya ini,
kalikan saja. Dapat persamaannya. Mau disusun kayak gini boleh. Gitu ya, dikali-kalikan satu-satu. Oke, gampang. Ini yang gampang gini saya langsung buka slide-nya. Kalau perlu penjelasan khusus, baru saya tulis jawabannya. Yang kedua, tentukan sudut antara bidang ini dan bidang ini. Oke, ini juga saya perlu ilustrasi. Ini ada dua bidang. Bidang yang pink dengan bidang yang biru muda. Nah, sudut antaranya tuh ini. Nah, kita ngitungnya enggak dari persamaan bidang. Gimana ngitung sudutnya? Kita lihat dari vektor normalnya. Saya gambar vektor normal kedua bidang. Yang pink, vektor normalnya ke sana. Yang biru, vektor normalnya ke sana. Sudut antara kedua bidang sama dengan sudut antara vektor-vektor normalnya. Ya, jadi untuk mendapatkan sudut antara kedua bidang, ya ambil yang tegak lurus bidang, ini normal 1, ambil yang tegak lurus bidang yang kedua, sama aja dengan sudut antara kedua vektor normalnya. Ini vektor normalnya 3, min 4, 7, dari koefisiennya aja. Ini 2, 4, 3. Nah, sudut antara dua vektor, pakai rumus cosinus, N1 kali N2 sama dengan panjang masing-masingnya dikalikan kali cos theta. Ya. Oke. Tinggal masukkan angkanya saja. Dapat cos theta-nya sekian. Ya, theta-nya harus dihitung pakai kalkulator ya. Cos min 1 dari ini. Oke, saya pikir ringan. Saya kebut saja. Aduh, kenapa serat ya? Baru makan rambutan 3. Buktikan jarak dari titik ke bidang ini adalah ini. Nah, lumayan ini ya. Agak lumayan jarak titik ke bidang itu lumayan tuh mikirnya. Coba kita lihat. Saya pakai ini aja ya, karena kalau saya gambar nanti pletot nggak jelas. Ambil dulu, siapa tuh harus nulis. Coba perhatikan ada bidang ini. Ya, bidang ini secara umum. Kemudian ada titik X0, Y0, Z0, jaraknya ke bidang. Nanti ini harus ditarik tegak lurus ke bidang. Adalah ini, akan diperlihatkan jaraknya ini. Coba kita lihat sebagai berikut ya. Kita ikuti aja dulu ini. Oke. Nah, saya pertama-tama membuat vektor normal bidang. Vektor normal bidang adalah A, B, C. Tinggal ambil komponennya, betul? Ya, A, B, C. Vektor, yang namanya vektor kan bisa digambar pangkalnya di mana saja. Pangkalnya boleh digambarkan di mana saja. Jadi vektor normal ini saya gambarkan pangkalnya di titik yang mau dihitung jaraknya ke bidang. Gambarkan ya. Entah ke atas atau ke bawah, normalnya kita nggak tahu. Karena normal tuh bisa ke arah atas atau ke arah bawah. Itu vektor normal. Nah, kemudian ambil sembarang titik pada bidang PQR ini. Oke. Bentuk vektor dari sini ke PQR. Ini vektornya. Yaitu saya sebut vektor U. Bukan vektor satuan ya, vektor U aja. Apa pangkalnya atau awalnya ini, titik ujungnya, titik sembarang di bidang PQR. Koordinatnya ya. Oke. Jarak titik X0, Y0 ke bidang, jaraknya, ini jarak titik ke bidang, tak lain
adalah sama dengan panjang proyeksi vektor yang biru ke vektor normal ya. Betul? Vektor biru ini kan ujungnya ada di bidang, diproyeksikan ke vektor normal. Pasti titik yang ini jatuhnya ya di bidang juga kan, di sini. Nah, tinggal ngitung panjang proyeksi vektor U pada vektor normal. Kita udah punya rumus menghitung panjang proyeksi ya. Bahkan menghitung vektor proyeksinya juga ada. Enak, pakai konsep vektor jadi mudah ini. Oke. Kita lihat lanjutnya ya. Saya ikuti aja ini ya, nanti saya ngomong yang duluan suka kecepatan. L itu apa tadi? Ini adalah U cosinus theta. Betul ya? L ini. Bukan vektor normal, tapi panjang segmen ini. Dari titik ke, ini nggak tahu titiknya, proyeksinya di bidang jatuh di mana, tapi panjang segmen ini sama dengan panjang U cosinus theta. Oke? Cosinus theta, saya nggak menggunakan rumus yang udah dikenal untuk proyeksi, ini diturunkan lagi. Sedangkan cosinus theta adalah pakai rumus antara vektor U dengan vektor N. U kali N dibagi panjang U kali panjang N. Oke? Sama dengan ini, kenapa? Panjang U-nya dicoret. Ya. Ini kenapa pakai mutlak ya? Cosinus theta ini salah sedikit ya. Untung nggak usah bayar 1 juta saya udah sadar. Ini nggak usah pakai ini ya. Kan cos theta itu U kali N dibagi panjang U dibagi panjang N. Ini nggak usah pakai mutlak. Nah, gitu ya. Oh ya betul, kita pakai mutlak. Salah saya. Kenapa? Nggak usah deh. Nggak usah, biarin aja. Bolak-balik pakai ya. Kenapa? Ini di awalnya juga saya mau ngitung panjang. Kalau panjang kan harus positif. Panjang U kali nilai cos theta positif. Gitu ya. Cos theta-nya sih nggak pakai mutlak, tapi karena ini memutlak cos theta. Oke. U kali N tinggal kalikan U kali N mana? N-nya ini, U-nya ini, kalikan. Dibagi ini. Oke, belum selesai. Kita harus menunjukkan sama dengan ini. Ya. Panjangnya. Kalau ini belum selesai, kenapa? Kan titik PQR ini nggak diketahui koordinatnya. Ini nggak bisa dihitung. A diketahui, X0 diketahui dari soal. B, Y0, C, Z0, A, B, C diketahui semua. Tapi PQR-nya kan nggak diketahui. Jadi ini panjangnya atau jaraknya tadi belum diketahui. Belum bisa dihitung karena PQR-nya belum tahu. Ubah sedikit. Yang ada PQR-nya saya satukan. Ini. Oke. Karena PQR ini titik pada bidang, maka AP tambah BQ tambah CR harus memenuhi persamaan bidang ini, betul? Jadi ini sama dengan D ini nih. Ini haruslah sama dengan D besar. Karena dia titiknya pada bidang, memenuhi persamaan bidang. Jadi ini kita ganti dengan D. Jadilah rumus ini. Jarak titik ke bidang. Ini udah bisa dihitung karena semua
parameter yang ada di sini udah diketahui dari soalnya. Begitu. Moga-moga dipahami. Indira, paham nggak Indira sekarang? Sejak masuk Alhamdulillah paham, Pak. Sejak masuk deret kamu sepertinya menurun gitu ya, entah menghilang Iya, kemana. Pak. Sekarang udah lumayan. Oke. Kalau udah paham, nggak usah di-save. Beres. Sekarang kita mau membentuk persamaan garis di ruang. Kalau di bidang gampang ya, AX tambah BY sama dengan C. Gitu. Nah, kalau di ruang gimana? Harus dinyatakan sebagai vektor. Gini intinya. Saya mungkin jelaskan lagi ya, secara tertulis. Sebentar. Saya mau crop dulu gambar ini supaya penjelasannya mengikuti notasi yang ada di bukunya. Nanti titiknya saya sebut yang lain pas baca slide-nya kok beda gitu ya. Saya perlu dua gambar. Gambar awal sama gambar akhir. Ini satu lagi. Nanti yang teks di slide-nya kalian baca, itu akan sesuai yang saya jelaskan. Kemana itu gambar? Di wrap dulu supaya bisa diatur posisinya sembarang tempat. Nah, gitu. Saya intip dulu variabel-variabelnya pakai ininya saya crop supaya cocok ya. Ctrl V. Oke. Kenapa jadi gitu? Kebalik. Bisa dibalik gitu. Oke, gini. Kita akan membentuk persamaan garis di ruang. Ya. Lebih susah dari persamaan bidang sedikit. Nah, untuk persamaan garis di ruang itu harus mendapatkan dulu satu titik yang dilalui garis tersebut. Ya, jadi harus ada titik yang dilalui garis. Kalau belum ada ya kita cari dulu dari informasi yang ada di soalnya. Harus dapetin satu titik yang ada di garis dan satu vektor arah dari garis. Apa itu vektor arah? Vektor yang searah dengan garis. Sorry, nggak harus arah, sejajar, boleh berlawanan arah. Jadi kalau nanti persamaan garisnya yang merah ini, yang mau dicari persamaan garis merah, itu syaratnya harus ada satu titik dan satu vektor yang sejajar dengan garis ini. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Saya pakai gambar yang kiri. Ini P udah diketahui, V udah diketahui. Prinsipnya gampang, ditangkap prinsipnya karena hitungan bawahnya ya gampang, udah ngikuti itu, tinggal hanya ngitung aja yang rada panjang. Ambil titik sembarang Q. Kalau sembarang titiknya jangan pakai angka, tapi dalam X, Y, Z ya di ruang. Itu ya, di mana vektor PQ kita bikin sejajar dengan V. Boleh berlawanan arah, boleh searah ya. Vektornya PQ boleh, QP boleh, tapi kita ambil titik supaya ini sejajar. Nah, prinsip dasarnya tinggal gini. PQ harus kelipatan dari vektor V ya. Kan sejajar. Kalau vektor ini kelihatan pisah tempat, sebenarnya kan kalau digeser juga jadi sama. Kalau V-nya saya geser ke sini,
pangkalnya di titik P, ya. Yang satu harus kelipatan yang lain. Mau nulis gini juga boleh. Kelipatan PQ boleh, nanti sama aja ketemu persamaannya. Dengan lambda bilangan real yang mana aja. Pokoknya ini. PQ harus kelipatan dari vektor V. Udah itu intinya, tinggal kita hitung. PQ berapa? PQ berarti Q kurangi P. X min X0, Y min Y0, Z min Z0, lambda. Saya nggak mau pakai lambda, pakai T. Karena di sini pakai T rasanya saya. Pakai T tadi. Supaya cocok dengan bukunya. T kali vektor normalnya diketahui ABC. Nongol deh persamaan garisnya. X min X0 sama dengan PA, tugas akhir. Y min Y0 sama dengan PB. Tidak bisa, tugas akhir tidak bisa. Baru tingkat 1. Z0 sama dengan PC. Nah, ini adalah namanya persamaan garis, persamaan parameter. Parametrik atau parameter garis di ruang. Jadi ini sebenarnya menyatakan kumpulan titik X, Y, Z, tadi kan Q-nya sembarang, yang melalui P sejajar vektor V. Gitu ya. T-nya boleh negatif ya. Itu. Ini persamaan garisnya kayak gini, ada tiga persamaan. Kita bisa eliminasi T-nya dari persamaan pertama, X min X0 dibagi A. Dari yang persamaan kedua, T-nya sama dengan Y min Y0 dibagi B. Di persamaan 3, Z min Z0 bagi C. Ini namanya persamaan, apa ya, lupa namanya saya. Persamaan kartesius atau apa? Persamaan simetrik. Ini persamaan simetrik dari garis di ruang ya. Jadi ya kadang-kadang diberikan seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Kalian boleh aja apalkan, jadi kalau diberikan titik P dan vektor V, tentukan persamaan garis yang melalui P searah vektor V, boleh apalin ini atau ini. Mendingan daripada ngapalin ini, apalinnya ini. Ambil titik sembarang di garis. Nah, maka PQ kelipatan dari vektor V. Sisanya tinggal hitung aja. Dan hitung juga pendek lah. Ketimbang ngapalin kayak ginian, rumit. Cuma yang penting kalau udah diberikan kayak ginian, ingat vektor arahnya itu ABC-nya. Kalau diberikan kayak ginian, vektor arahnya ABC di sini. Nah, itu persamaan garis di ruang. Beres. Tinggal soal. Oke, kita bahas soalnya ya. Saya buka aja langsungnya, ada. Ini mah babnya mudah. Yang susah nanti soal tutorialnya. Vektor itu banyak susahnya. Banyak ide. Cari. Kalau nggak paham, tolong tanya lagi ya. Nanti kalian baca di sini. Ini juga ada animasinya, yang ada gini bisa ini. Bisa diklik animasinya kayak gini. Klik. Nah, ini awalnya ini. Kalau saya pencet mouse-nya di sini dia berhenti. Ini garisnya. Pilih salah satu titik di garis. Tuki. Saya pencet ini mouse-nya terus, dia stop dulu. Kalau saya lepaskan mouse-nya, dia jalan lagi. Bikin ini. Vektor PQ. Maka PQ kelipatan V. PQ T kali V. Nongol deh persamaannya. Gitu. Oke, jadi meskipun hal-hal gini mungkin
kalian di sipil atau di kelautan nggak dipakai, tapi melatih pola berpikirnya supaya teratur, sistematik gitu ya. Nanti kerjaan juga dari bahan yang kalian pelajari di kuliah mungkin sangat sedikit yang langsung bisa dipakai. Tapi pola pikirnya itu yang harus tajam. Cari persamaan simetrik dari garis yang melalui ini. Nah, ini mengulang aja ya, mengulang teorinya. Coba kita buka aja. Menjawabnya tinggal mengulang teori. Diberikan P, P ini dilalui garis, sejajar vektor ini vektor arahnya, vektor arah garis. Maka tadi prinsipnya pilih titik Q kan, di garis. Tinggal PQ kelipatan V. PQ konstanta kali V. Hitung aja nongol sendiri persamaannya. Nongol nih persamaan parameternya. Parametrik. Simetriknya tinggal ini, T-nya sama X per 2, X kurang 2 per 4, Y min 5 per min 3, dan selanjutnya. Mudah sekali. Kenapa kelas lain tertinggal ya? Cari persamaan garis yang merupakan perpotongan antara bidang-bidang ini dan ini. Sedikit perlu ide ya. Coba kita lihat. Tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongan bidang kuning dengan bidang abu. Ya, kalau dua bidang berpotongan pasti potongannya garis, nggak mungkin titik. Potongan dua bidang. Cari persamaan garisnya. Tadi ingat, untuk bikin persamaan garis, saya perlu satu titik yang dilalui garis dan vektor arahnya. Gimana mendapatkan titik yang dilalui garis? Ya, kita samakan. Cari titik sekutu bidang ini. Tapi cukup mencari satu titik aja. Titik sekutunya ya. Kan ini banyak titik sekutunya tuh. Perpotongannya. Oke. Kenapa cari dua titik? Coba ada yang jawab dulu. Kok kenapa nyari dua titik? Kan perlunya satu titik. Biar bisa dibentuk vektor, Pak. Nah, vektor arahnya juga kita ambil vektor di garis ini ya. Vektor arahnya vektor PQ nanti. Vektor arahnya PQ, titik yang dilaluinya P boleh, Q boleh. Oke. Ini dieliminasi apa? X-nya sama saya. X-nya dikurangi, ketemu ini. Udah tinggal satu persamaan dengan dua bilangan. Satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui. Bisa pilih bebas salah satu variabel. Jadi dari sini, ya ini dibagi 7 dulu. Saya pilih. Kalau Y-nya 0, Z-nya 4 ya. X-nya berapa? Masukkan lagi ke sini. X-nya hitung, masukkan ke sini atau sini. Jadi titiknya 3,0,4. Ambil lagi Y-nya, titik satu lagi yang beda. Ambil Y-nya 8, Z-nya kalau dihitung dari sini 0, X-nya dihitung dari salah satu persamaan ini didapat min 3. Nah, titiknya P dan Q ini berarti vektor arahnya PQ boleh, QP boleh ya. PQ. Kemudian titik yang dilaluinya yang dipakai titik P boleh, titik Q boleh. Pokoknya udah ada vektor arah dan titik yang dilalui, udah standar. Oke. Sampai situ. Lanjut lagi ke hasil kali silang. Habis hasil kali silang, saya nanti mau udahan. Yang ini nanti aja minggu depan, udah kejauhan teorinya.
Nanti tutorialnya, teorinya udah jauh, tutorialnya masih yang di mana. Jadi kita mungkin hanya sejam saja mengakhiri vektor. Belum sih, ini masih vektor juga, nanti gerak. Ini. Oke, hasil kali silang. Hasil kali silang, idenya nggak saya jelaskan di sini, perlu matematik yang lebih atas. Kenapa sih dimunculkan hasil kali silang? Tapi setelah kalian melihat soalnya nanti, oh berguna hasil kali silang tuh untuk ini, untuk itu gitu ya. Sama aja dengan konsep matriks, kalian di SMA belajar matriks gitu kan. Bilangan yang dituliskan dalam bentuk persegi panjang atau persegi itu terapannya sangat terasa di matematik B itu untuk mengamati pertumbuhan populasi dengan matriks sangat memudahkan. Kita sih nggak sampai membahas itu karena itu matematik biologi. Oke, jadi diterima aja kenapa definisinya gini gitu ya. Nanti dengan itu, oh bisa gini gitu, bisa dipakai ini itu. Hasil kali silang hanya didefinisikan pada vektor di ruang. Kalau vektor 2 komponen nggak ada hasil kali silang ya. Oke. Misalkan vektor U ini, V ini, hasil kali silang dari U dan V didefinisikan gini ngitungnya. Ini U, ini V. Kemudian kita tulis ini vektor satuan standar IJK. Ingat I itu 1,0,0, J itu 0,1,0, K itu 0,0,1. Atasnya mau pakai panah boleh, topi boleh. Kemudian U-nya kita tulis dan V-nya sebagai vektor baris. Nggak boleh terbalik ya, karena U kali V dan V kali U nggak sama. Jadi kalau U kali V, U dulu, baru V. Setelah itu kita hitung apa istilahnya determinan dari ini. Menghitung determinan ada dua cara. Di sini akan dijelaskan yang pakai namanya ekspansi kofaktor atau ekspansi Laplace. Nggak pakai yang cara Sorus. Bukan determinan. Ya mirip lah dengan betul determinan ya. Caranya gini. Iriskan yang I ke kiri dan kanan. Horizontal dan vertikal ini yang I. Seolah-olah ini dihapus. Ini hapus, ini hapus. Kita hitung determinan ini. Determinan matriks 2 kali 2, moga-moga masih ingat kalian. Yaitu diagonalnya, kalau matriks diagonalnya tuh yang sini ya. Yang sini, diagonal tuh. Yang sini nggak disebut diagonal. Yang diagonal tuh sini. Ini hitung determinannya. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini, dikalikan I. U2, V3, kurangi V3, U3, V2. Kali vektor I. Kemudian ditambah, sekarang yang J yang diiris. Horizontal dan vertikal ini. Nah, dihitung lagi determinan yang warnanya tidak menjadi gelap. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini, kali J, tapi minus. Yang kedua minus ya. Ditambah, vektor ketiga iris, jadi ini. Buang. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini, kali K. Tandanya plus, jadi tandanya yang ini plus, min, plus. Yang diiris sebenarnya boleh kemana aja, boleh juga kayak gini. Coba saya kasih alternatif hitungannya. Salah. Saya langsung aja ke sini. Kalian mau ngirisnya mana aja boleh. I, C, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Boleh juga ngirisnya gini. Yang pertama I dulu ya. Yang I kotak ini iris dan kotak ini iris. Jadi U2 V3
dikurangi U3. Ini V pakai topi. V2 kali I. Nah, kemudian yang kedua saya ngirisnya ke bawah. Yang ini. Iris, yang ini iris. Sorry, nggak bisa. Sorry, itu mah ngitung determinan. Lupakan yang saya tulis di Word. Ini lupakan, salah. Kalau ngitung determinan bisa. Keliru saya. Oke, jadi ngitungnya gini aja ya. Oke. Kalian boleh hafalkan yang di bawah, enakan ngapalin kayak gini. Gampang kan ya? Tinggal diiris-iris. Jangan lupa determinan 2 kali 2 aja. Oke. Oh ya, selain itu, ini nulisnya boleh juga pakai vektor kayak kurung siku kayak biasa. Jadi ditulisnya gini, U2 V3 dikurangi U3 V2, koma gitu ya. Yang ininya ada minusnya tapi U1 V3 min U3 V1 itu, koma lagi. Yang terakhir U1 V2 min U2 V1 siku. Itu juga boleh ya, pakai IJK boleh, pakai gini boleh. Nah, sifat-sifatnya U kali V itu hasilnya tegak lurus U, tegak lurus V. Jadi ingat kalau U kali V hasilnya vektor ya. Kalau dot produk kan U dot V hasilnya skalar. Kalau U cross V hasilnya vektor. Dan vektor ini tegak lurus U, tegak lurus V. Kalau nggak percaya, vektor ini kalikan aja di dot produkan dengan, misalkan ini, setelah didapat vektor ini, saya dot produkan dengan U sendiri. Kalau dihitung, kalikan aja satu-satu akan 0. Kalikan V juga akan 0. Nah, oke ya, ini hitungan untuk buktikannya sebenarnya bawahnya. Jadi U kali V, kalau di dot produk dengan U, dia hasilnya akan 0. Tinggal dihitung kayak gini. Kemudian UV dan U kali V membentuk right-handed triple. Artinya apa? Kayak koordinat gini. Kalau ini vektor U, ini vektor V, maka kalau dilakukan bentar, warna mana sih warna? Warna hitam ya. Saya hitung U kali V. Ingat kalau U kali V dari U muter ke V gitu ya. Ini busur ya. Putar ke V. Sekerupnya lari kemana? Kalau ini katakan di bidang kertas ini, di bidang Word ini, U dan V-nya di bidang Word, diputar seperti ini. Kalau sekerup larinya ke dalam atau keluar? Halo? Kalau ke dalam, Mbak. U kali V ke dalam ya. Kalau sekerup diputar seperti ini, sekerupnya maju ke dalam. Jadi itu maksudnya right-handed triple. U kali V-nya itu ke dalam vektornya. Ke sana ya, ke dalam sana. Itu U kali V. Untuk menentukan arah si ini. Jadi kalau U kali V, lihat dari ujung U diputar ke arah ujung V. Kemudian kalau di cosinus, di dot kita punya U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Kalau di sini mirip, tapi ininya dihitungnya panjangnya. Kenapa? Karena ini yang dalam hasilnya vektor. Kalau yang ini sih udah skalar ya. Kalau yang dot product. Ini vektor, panjang vektor ini
sama dengan panjang masing-masingnya dikalikan kali sin theta. Oke, itu sifat dari cross product. Saya bersihin dulu layarnya. Nah. Oke, teori ini cuma itu. Sesudah membahas 4 soal ini, kita udahan. Kalau malas saya nanti nggak bahas yang keempat. Tapi kita lihat aja lah ya. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Oke, kita lihat ilustrasinya. Ini nggak istimewa juga. Hitungnya gampang, jadi saya akan klik. Kok nggak bisa diklik? Kenapa ya? Oh ya, ini bisa. Cari persamaan bidang melalui 3 titik ini. Gimana idenya? Selalu gunakan konsep vektor. Kalau nggak pakai vektor juga bisa, lebih rumit aja. Halo? Gimana idenya? Kita hitung apa, nanti dapat. Ingat, kalau persamaan bidang, perlu 1 titik yang dilalui. Ya, sebut aja titik P ya. Ini kan ada 3 titik bahkan yang dilalui. Kita pegang titik P aja yang dilalui bidang. Dan vektor normalnya. Dari mana dapat vektor normalnya? Vektor normal bidang. Kita mau membentuk bidang yang melalui 3 titik ini. Titik yang dilalui bidang udah tahu, vektor normalnya belum tahu. Dari mana dapatnya? Halo? Halo. Jawab salah satu manusia. Titik-titiknya masukin ke persamaan bidangnya, Pak. Terus cari ABC. Titik-titiknya masukin ke persamaan bidangnya. Persamaan bidangnya belum ada, lagi dicari. Jadi persamaan bidangnya disebut umum gitu. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D itu ABCD-nya. Kemudian substitusikan titiknya. Nanti dicari ABCD-nya. Boleh. Kayak gitu boleh. Tapi itu mah nggak pakai vektor. Itu diselesaikan secara koordinat biasa. Ini mau pakai vektor lebih gampang. Gimana? Kalau pakai vektor ingat harus dapetin 1 titik yang dilalui bidang. Ini udah ada titik P aja pakai. Ini ada 3 kan. Vektor normalnya gimana mendapatkannya? Mencari vektor yang tegak lurus potongan bidang PQR gimana? Clara, mana si Clara? Udah lama juga nggak muncul. Bagaimana mendapat? Ya? Kenapa feedback? Cari yang tegak lurus tadi ya, Pak? Bentar feedback di kamu teh. Apa ngidupin 2 alat gitu? Sok, coba sekali lagi. Gimana Clara? Buat nyari yang tegak lurus, Pak. Ya, vektor normal bidangnya. Lihat ini. Baru aja nih. Ini teorinya. Pakai yang nomor berapa ini? Pakai yang nomor 1 ya. Pakai yang nomor 1. Kita lihat gini. Saya bentuk. Ini aja dibuka langsung. Ya ini mah gampang. Nih. Saya sebut vektor PQ itu vektor U disingkat lah. PQ nggak harus disebut U-nya. PQ ini dihitung dari Q kurangi P. PR saya bentuk. R kurangi P. Nah, vektor normal bidang adalah U cross V kan. Kalau U, ini vektor U kan pasti pada bidang karena PQR-nya pada bidang ini. Melalui 3 titik ini. PQ pada bidang, PR pada bidang. Kalau sekarang vektor PR di cross dengan PQ, kan tegak lurus bidang.
PQ cross PR tegak lurus keduanya kan, menurut teoremanya tadi. Ini saya lihatin lagi. Mana ini? Dua vektor kalau di cross, hasilnya tegak lurus vektor masing-masingnya. Oke. Jadi saya hitung. Vektor normal tak lain adalah U cross V. Hitung U cross V-nya. Pakai kayak tadi. Yang I diiris 3 kali min 3 dikurangi min 5 kali min 1. Ininya I. Yang J jangan lupa ininya ada minus. 3 kali min 3 dikurangi min 5 kali min 3. Yang K positif lagi. K diiris tinggal 3 kali min 1 dikurangi 3 kali min 3. Nah, udah dapat titik yang dilaluinya ini. Oke. Oh ya, ini pernyataan dulu menegaskan. Udah ada titik yang dilalui bidang, ada vektor normal. Prinsipnya tadi adalah membentuk persamaan bidang, pilih sembarang titik pada bidang. Maka PS kali normal sama dengan 0. Tinggal dihitung. Ini dikalikan, dapat persamaan parametriknya dalam S parameternya. Enggak, dah. Ya betul. Sorry. Dapat persamaan langsung dalam Cartesius ya. Yang parametrik itu persamaan garis tadi. Persamaan bidang mah langsung Cartesius aja, sekian X tambah sekian Y tambah sekian Z sama dengan sebuah angka. Gitu ya. Vektor harus dibayang-bayang. Kalau enggak, susah kita. Lagi. Periksa apakah hasil kali silang bersifat komutatif. Kita hitung ya, bahwa dia enggak komutatif. Misalkan U ini, V ini. Kita periksa U kali V sama V kali U, beda enggak? U kali V, kayak tadi, dijajar. Ini U-nya, ini V-nya, dihitung dapat ini. Hitung lagi V kali U. Kalau V kali U, ini V dulu, baru ini U. Dikalikan silang, dapatnya ini. Kita lihat komponen I ini minusnya ya. Karena ini berbalik kan. Semua minusnya ini tuh. Kebalik. Ininya kebalik. Aki min BP, ini BP min Aki. Jadi U kali V itu sama dengan minus dari V kali U. Lain kali boleh dipakai ini ya, hubungan ini. Jadi nggak komutatif dia. U kali V ternyata tidak sama dengan V kali U, tapi menjadi minus ya. Dapat dipahami juga tadi dengan hukum apa? Putaran sekrup. Putaran sekrup kan kalau tadi, kalau ini di bidang ini, layar komputer ini U, ini V. Tadi kalau U kali V itu masuk ke dalam kan sekrupnya. Kalau V kali U ke sana, kita membuka sekrup ke atas. Ini V kali U. Jadi saling berlawanan arah. Oke, kita lihat lagi. Tunjukkan secara geometri U kali V, panjang dari U kali V, cross ya, kalau kali itu bisa dot, bisa cross. U cross V adalah luas jajaran genjang seperti pada gambar di sebelah kiri. Tunjukkan bahwa U kali V adalah luas jajaran genjang ini, yang dibentuk oleh vektor U dan V. Oke, ini juga sederhana. Kita ngitung aja luas jajaran genjang. Oke, coba kita lihat. Misalkan tinggi jajaran genjang H. Ini. Maka luas jajaran genjang adalah panjang V alas, kan? Panjang alas kali tinggi, kali H. Tuh. Nah, kita ubah sedikit.
H-nya berapa? Lihat dengan segitiga ini, A itu adalah sama dengan panjang U kali sinus sudut alfa ya. Sin alfa kan H dibagi panjang U. Jadi H-nya sama dengan U, panjang U kali sin alfa. Nah, ini tak lain adalah ini sama dengan V kali U kan. Tadi rumusnya coba lupa, masih lupa mungkin yang keras. Ada. Nah, ini panjang UV sama panjang U kali V sin A, sin sudut antaranya. Kita pakai di sini. Ini saya ngitung ini. Panjang V kali panjang U sin alfa, tak lain adalah panjang dari V kali U. Selesai. Panjang V kali U dan panjang U kali V sama aja. Hanya vektornya berlawanan arah ya. U kali V sama dengan minus V kali U. Tapi panjangnya sama. Oke. Saya bahaslah satu lagi. Sedangkan satu lagi, kalau U kali V didotkan dengan W, ini vektornya di ruang jadinya, adalah, kenapa itu si Hakim? Sekarang kamu Hakim? Bisa-bisa tiba-tiba ada berita sih. Si Hakim katanya nyawanya lepas. Maaf. Hah? Nyawa kamu nggak lepas? Masih nempel apa? Enggak, Pak. Kucing lompat ke meja, ke unmute jadinya. Hah? Apa yang kucing? Iya, Pak, kucing saya. Kucing kamu cewek cowok? Cewek, Pak. Mau dijodohin sama kucing saya? Kamu tapi harus bayar mahar ke saya. Kalau kucing itu bayar ke yang laki-laki. Oke. Lanjut. Ini U kali V didotkan dengan W itu adalah sama dengan volume ini. Apa ya terjemahannya paralel epip ini? Apa nih balok teguling gini tuh? Ada bahasa Indonesianya lupa saya lah. Pokoknya bentukan kayak. Jadi ini kalau ada U, ada V, ada W. Nah saya ngitung U cross V. U cross V itu hasilnya vektor di dot produkan ya dengan W, hasilnya itu adalah volume ini. Coba kita lihat. Gampang, ini juga geometri aja biasa. Coba ya, kita lihat. Saya gambar ini ada vektor U, ada vektor V sebagai pembentuk jajaran genjang bawah, kemudian ada vektor W. Kita lihat bahwa volume paralel epip ini adalah luas alas yang hijau dikalikan tinggi ya. Oke. Luas alas kali tinggi. Luas alas tadi kita udah tahu dari sebelumnya kan? Dari soal sebelumnya. Luas ini adalah hasil dari cross product U dengan V. Tadi kan luas jajaran genjang, U kali V. H-nya, nah gimana H-nya? Ya kita lihat lagi, Pitagoras lagi ya. Kita lihat. H yang di sini, saya pindah ke sini supaya gampang. Tuh. Oke. Kita lihat bahwa H itu yang merah di sini, yang agak pink. Kemudian vektor ini apa ini? Ini saya membentuk vektor ini. Ini vektor ini kan tegak lurus bidang yang hijau. Ini tegak lurus bidang hijau. Berarti ini vektor normal dari bidang hijau. Vektor normal dari bidang hijau berarti harus tegak lurus U, tegak lurus V. Maka saya
bikin U kali V. U kali V ini tegak lurus, bidang hijau. Jadi tegak lurus U, tegak lurus V. Nah, jadi prinsipnya saya menghitung faktor normal, kemudian H ini tak lain panjang W kali sin theta. Kan sin theta itu H dibagi W. Panjang H dibagi panjang W. Oke. Nah, tinggal dihitung. Ini gimana? Oh, ini gimana dari sini ke sini kok? Malah baca tulisan sendiri saya bingung. Ini tetap W sin theta. Oh, sin theta tadi adalah apa? Sin theta, tulis dulu di sini. Sin theta sama dengan sudut antara ini dengan W. Sudut antara U kali V. Ngitungnya gimana? U kali V. Vektor. Didotkan dengan W dibagi panjang masing-masing kan? U kali V panjang W. Itulah yang ada di sini. Oh ya, kenapa? Karena kita ngitung panjangnya. Ikuti dari yang atas mutlaknya sih. Nah, ini kita operasikan sedikit. Yang bisa dicoret, kita coret. Panjang ini pasti positif, jadi mutlaknya tinggal yang atas saja. Mutlak dari dot product. Ingat, dot product ini hasilnya nanti bilangan. Kemudian, kita lihat kenapa jadi ini. Dari sini, oh, ini W-nya dicoret. Kemudian, bagaimana ini teh? Dari sini ke sini ada yang tahu? Oh, U kali V-nya tetap. Ini dicoret, Pak. Coret. Kemudian? Panjang U kali V-nya juga dicoret, Pak. Mana panjang U kali V dicoret dengan? Oh iya. Ini coret ini ya. Ini coret ini. Nah, jadi ya ini. Ini adalah volume dari bentuk paralel epip ini. Gitu. Oke, itu adalah mengakhiri perkuliahan hari ini. Mau udahan, mau lanjut deh?